Islam dan Budaya di Kazakhstan hari ini, yang akan diawali dengan pemaparan oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kuliah umum akan dipandu oleh moderator, Ibu Dr. Ade Solihat MA, yang merupakan staf pengajar Prodi Arab FIB UI, sekaligus ahli dalam kajian antropologi dan Turkish Study. Kepada moderator, Ibu Ade Solihat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari yang amat sangat cerah di wilayah saya berada, di Indonesia, di negeri Depok, Pak. Kita sama-sama kedatangan tamu yang amat sangat mulia, Bapak Dr. Andes Rahmat Pramono MA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan dan Tajikistan. Beliau juga sudah membuka acara ini dengan sangat memaparkan paparan yang amat sangat penting untuk kita semua, memperhatikan wilayah yang selama ini memang amat sangat tertutup karena ditutupi oleh satu negara besar, Uni Soviet, tetapi sejak 1991, sebetulnya sudah 30 tahun, mereka sudah menyatakan diri sebagai negara merdeka dan ternyata itu adalah salah satu kantong-kantong Muslim di wilayah Asia Tengah. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyapa Bapak Sugeng Wahono SHLLM, narasumber kita yang juga sudah hadir bersama kita semua di dalam acara kuliah umum program studi Arab untuk semester genap 2020-2021. Salam sejahtera dan bahagia juga untuk Bapak Ibu rekan dosen yang telah hadir mendukung acara ini, yang dikepalai oleh Bapak Dr. Bastian Suryeno, PhD. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah hadir. Sudah ada 212 peserta di ruang Zoom yang berkapasitas 300, dan memang perlahan-lahan semakin banyak. Tidak berpanjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan narasumber kita, Minister Konsuler Sugeng Wahono SHLLM, Koordinator Fungsi Konsuler dan Perlindungan WNI pada Kedutaan Besar RI di Nur Sultan, Tajikistan. Beliau lahir di Malang pada 22 November 1965. Tinggal di negeri yang sama dengan saya ternyata ya Pak, kalau di Indonesia alamat Bapak ada di Jalan Kemang Raya 91, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Bapak kangen mungkin nih dengan negeri kita tercinta. Pendidikan formal Bapak Sugeng S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, kemudian melanjutkan studi di Boulder, Colorado, di Economic Institute pada tahun 1996, dan kemudian melanjutkan di Washington College of Law, American University, Washington, D.C. Bapak Sugeng, narasumber kita, menguasai bahasa Inggris secara aktif tentunya, kemudian ada 3 bahasa yang dikuasainya selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan bahasa Rusia. Memiliki 3 orang putri, 2 orang putri, mohon maaf, 1 orang putri, saya membacanya sangat panjang nih. Farida Ayu, Putri Utami, putri beliau. Bapak Sugeng yang amat saya hormati, kita akan segera memulai acara ini. Ada waktu sekitar 20 menit untuk Bapak paparkan tentang tema Islam di Kazakhstan dan Tajikistan. Semoga ini semua bisa didengarkan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa di program studi Arab Universitas Indonesia. Dan tentunya memang juga
Zoom ini kami sebarkan kepada halayak umum, sehingga memang juga ada beberapa tamu yang datang dari luar Universitas Indonesia. Semoga bermanfaatan acara ini bisa kita rasakan sama-sama, dan kita akan menyambut apa tadi tawaran dari Bapak Duta Besar untuk sama-sama mengkaji wilayah Asia Tengah sebagai satu wilayah dengan penduduk yang memiliki kesamaan dengan kita. Mari kita sama-sama mencari kesamaan itu untuk membangun sinergitas. Kepada Bapak Sugeng Wahono, SHLLM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Arab Fakultas Ilmu Budaya UI, Bapak Bastian Yuliano, yang terhormat Ibu Ade Solihat, Dr. Ade Solihat MA, Bapak Muhammad Solehan, Ketua Ikatan Keluarga Asia Barat, para pengajar program studi Arab UI, dan seluruh sivitas akademika yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengawali presentasi kami, izinkan kami akan membagi materi menjadi 3 ya. Kalau kita bicara masalah Islam dan budaya di Kazakhstan, itu setelah kami kaji berbagai literatur, tampaknya bisa kami kategorikan ke dalam 3 periode. Yang pertama adalah periode 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18. Abad ke-18 ini di mana wilayah yang pada zaman modern ini disebut Kazakhstan itu berada di bawah pendudukan Rusia. Kemudian periode yang kedua itu sejak abad ke-18 tersebut sampai merdeka, yaitu tahun 1991. Kazakhstan merdeka tanggal 16 Desember 1991 dari Uni Soviet. Dan yang periode ketiga adalah periode modern, yaitu sejak Kazakhstan merdeka tahun 1991 sampai sekarang. Nah, nanti di sekitar periode yang ketiga ini yang kita bisa banyak diskusi karena relevan ya dengan zaman kita dan kehidupan sehari-hari kita, apa yang perlu ketahui. Sementara yang periode pertama dan kedua itu bisa kita lewati ya secara cepat. Mari kita, mohon maaf ini apakah presentasinya juga dibuka oh itu dilihat oleh ini ya para pelajar. Halaman 2. Ya, sejarah 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18. Ini kalau kita masih ingat ya, itu adanya jalur sutra. Itu jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tengah, sampai ke Jazirah Arab, bahkan sampai ke Afrika Utara dan Eropa. Itu jalur perdagangan itu terbentuk sejak 2 abad sebelum Masehi sampai abad ke-14. Di sana kita bisa melihat di garis yang merah itu di antaranya jalur yang melalui dataran atau daratan yang pada zaman modern ini disebut Kazakhstan. Negara-negara besar yang dihubungkan waktu itu sudah termasuk Cina, India, Eropa, dan Afrika, serta Jazirah Arab. Nah, selama perjalanan beratus-ratus tahun tersebut, Kazakhstan ini merupakan satu daerah yang masih menjadi rebutan oleh
kerajaan-kerajaan besar di masa lalu, termasuk dari Turkish Kaghanate atau Turki juga ya, kekhalifahan Abbasiyah itu pada tahun 814, kemudian Uighur ini juga pernah menjadi kerajaan atau negara yang besar, yang luas, yang wilayahnya meliputi Kazakhstan. Ini slide berikutnya. Ini dari sini. Kazakhstan belum nampak di sana. Masih ada kerajaan-kerajaan tua yang di sebelah timur Asia dan di sebelah barat daya ya di sana ya. Kemudian yang mempengaruhi perjalanan sejarah Kazakhstan juga Mongolia, itu sejak 1211, dan kerajaan Timurlen ya. Ada yang disebut Timurlen, Timurleng, kemudian juga Rusia. Ini telah menancapkan pengaruhnya di Kazakhstan yang kita kenal sebagai negara Kazakhstan saat ini. Kemudian secara singkat juga, Kazakhstan itu terletak di Asia Tengah kalau secara geografis orang menyebutnya ya, dan menjadi jembatan antara Eropa dan Asia yang zaman sekarang ini ada terminologi yang disebut dengan Eurasia. Eurasia itu suatu perkumpulan atau asosiasi organisasi internasional antara negara-negara di Eropa Barat sebagian, Eropa Timur, sama Asia Tengah. Nah, itu disebut Eurasia. Nah, kemudian perjalanan sejarah berikutnya, ini pada 244 ya. Kemudian halaman berikutnya, kita skip secara cepat. Nah, ini Turkish Kaghanate. Jadi ada yang menyebut nenek moyang Kazakhstan itu dari Turki, sebagian menyebut begitu. Tapi ada yang menyebut, yang percaya juga bahwa justru nenek moyang orang Turki itu dari Turkistan yang sekarang ada di Kazakhstan, yaitu salah satu provinsi, sehingga menjadi perhatian dari orang-orang Turki, termasuk pembangunannya, revitalisasinya. Itu saat ini Presiden Erdogan memberikan perhatian yang sangat khusus kepada pemerintah Kazakhstan untuk membangun provinsi Turkistan. Halaman berikutnya, ini masih Turkish Kaghanate. Kemudian halaman berikutnya, nah ini kita lihat di sana sudah ada perubahan batas-batas wilayah ya. Turkish Kaghanate itu semakin mengarah ke utara, ke arah Uighur dan ke arah Mongolia ya. Di situ ada negara atau wilayah yang disebut dengan Gimex. Berikutnya, pada tahun 756 sesudah Masehi, ini masih perubahannya. Ini Uighur sudah muncul di sana, kepemimpinan Uighur ya, dan itu sebagian sudah memasuki wilayah yang pada zaman modern disebut Kazakhstan. Halaman berikutnya, ini kekuasaan Uighur ini semakin meluas, itu sampai meliputi daerah Uzbekistan, Kyrgyzstan, sama Kazakhstan di bagian tengah dan selatan. Berikutnya, ini juga perubahan. Di sana kekuasaan Uighur sudah menghilang, menyusut ya ke arah timur pada tahun 847 Masehi. Di sana ada kerajaan Karakhoja dan Karakhanid, dan di sana sudah ada dinasti Samanid ya di Khorasan. Khorasan ini barangkali zaman modern itu dia sebagian termasuk wilayah Iran ya, dan Turkmenistan.
Republik Turkmenistan, tetangga dari Kazakhstan di bagian selatan. Halaman berikutnya, ini kita loncat ke zaman Mongolia berikutnya. Nah, ini di sana Imperium Mongolia sudah muncul pada tahun 1211. Mongolia wilayah kekuasaannya sudah menjorok ke arah Kazakhstan yang kita kenal zaman modern ini, dan di sana ada nama kerajaan Karakhitay. Ini pada periode berikutnya, halaman berikutnya, itu pada tahun 1233 kelihatan sekali kekaisaran Mongolia ini sudah menguasai penuh wilayah yang pada zaman modern kita sebut sebagai Kazakhstan. Itu di bawah Genghis Khan sampai ke dinasti berikutnya. Nah, halaman berikutnya Golden Horde. Ada ini pada masa sebelum ini, sebetulnya pecahan dari Mongolia. Mongolia pada abad ke-11 itu yang dari tadi itu luas sekali sampai meliputi Kazakhstan, itu pecah menjadi 4 kerajaan besar ya pada masa-masa setelah Genghis Khan. Nah, itu wilayahnya disebut kerajaan Golden Horde, kemudian Ilkhanate, wilayah Chagatai Khanate, dan dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini yang pada zaman modern ini masuk ke wilayah dataran Tiongkok ya. Nah, ini Golden Horde ini yang merupakan cikal bakal atau embrio dari negara Kazakhstan. Berikutnya, nah ini Golden Horde semakin mapan ya, semakin mantap. Nah, di sana sudah ada pemimpinnya, mulai disebut Khan di sana ya. Ini pada tahun 1300. Nah, ini pada tahun 1450 sampai 1460 ini mulai muncullah istilah wilayah yang disebut dengan Uzbek Khanate. Kemudian Golden Horde di sana wilayahnya menjadi semakin kecil. Ini kayaknya berikutnya. Nah, ya. Nah, di situ ada kerajaan Timur Leng ya. 1450 sampai 1460. Nah, kemudian kita loncat ke slide berikutnya. Nah, ini pada abad ke-15 inilah muncul istilah Kazakh yang pertama. Ini menurut penelitian beberapa ahli ya. Kazakh, istilah Kazakh itu diartikan sebagai kelompok orang atau individu yang hidupnya berpindah-pindah, wanderer. Kemudian juga meliputi orang yang hidupnya itu sebagai perompak ya. Biasanya berkelompok atau grup perompak di dataran ini yang dikenal dengan brigands ya di istilah bahasa Inggrisnya. Kemudian juga vagabonds, itu para pengembara yang belum ada tanah-tanah yang dikapling. Kalau sekarang di mana-mana tanah sudah ada hak milik, ada sebanyak. Nah, ini tanahnya masih kosong, belum dimiliki oleh siapa-siapa, no man's land gitu ya. Kemudian halaman berikutnya ini early abad 15 tadi muncul istilah Kazakh itu pertama kali, dan stan itu artinya daerah atau land yang merujuk pada wilayah ya. Nah, itu awal-awal dari munculnya istilah Kazakhstan. Nah, ini pada abad ke-16 ya, 1500 ini sudah muncullah Kazakh Khanate.
Khanate itu khan itu leadership atau ada kepemimpinan ya, atau kalau di Islam bisa disebut khalifah ya. Nah, ini Kazakh Khanate. Itu muncul di awal abad 15. Nah, selanjutnya ini pada abad ke-17 sampai 18 inilah Russian Empire yang dulunya itu ada istilah sebut Novgorod ya. Ada kekaisaran Rusia. Nah, ini Rusia itu mulai memperluas wilayahnya ke arah wilayah yang disebut pada zaman modern ini kita sebut Kazakhstan. Nah, mulai saat itulah Kazakhstan itu daerah yang disebut Kazakhstan itu menjadi wilayah di bawah Rusia. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya ada pengaruh atau kebudayaan atau agama Islam itu masuk ke Kazakhstan sejak abad ke-8. Nah, pada perjalanannya, kalau tadi di peta-peta itu kita lebih melihatnya sebagai perjalanan politik ya, karena di sana terjadi perebutan kekuasaan, perebutan wilayah gitu. Tapi ada juga yang bukan pada tataran politik, tapi pada tataran sosial budaya dan agama. Itu Islam dibawa masuk ke wilayah yang kita sebut Kazakhstan ini sejak abad ke-8. Nah, pada saat wilayah Kazakhstan itu berada di bawah Rusia, itu ada beberapa peristiwa penting atau hal-hal kunci yang kita bisa amati dan menjadi catatan dari para penulis sejarah. Itu sejak tahun 1700-an ini kebijakan Rusia secara sistematis menuju pelemahan Islam dengan memperkenalkan elemen kesadaran kolektif pra-Islam. Nah, ini di wilayah yang pada zaman modern kita sebut sebagai Kazakhstan. Itu di bawah pendudukan Rusia ada fenomena seperti itu. Waktu itu Rusia itu masih di bawah kepemimpinan Tsar ya. Jadi di bawah kekuasaan Tsar itu menurut catatan sejarah dan bacaan kami itu Muslim ditindas secara brutal dan Rusia hanya mengakui agama Kristen Ortodoks sebagai satu-satunya agama resmi. Nah, perkembangan yang ada di Rusia itu kental sekali atau tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Kazakhstan sehingga menjadi negara pada masa modern sekarang ini. Pada saat di Rusia kan terjadi revolusi ya, revolusi Bolshevik pada tahun 1917-an ya di sana. Nah, dari perubahan kekuasaan dari Tsar kepada pemimpin-pemimpin revolusioner komunis ya. Di sana kita sebagaimana kita ketahui Lenin ya yang pertama sebagai pemimpin dari komunis Rusia itu pernah menyatakan pada pidatonya tanggal 24 November 1917 Lenin mengatakan, Muslim Rusia, kalian semua yang masjid dan rumah-rumah ibadahnya telah dirusak, yang keyakinan dan adat istiadatnya telah diinjak-injak oleh Tsar, ini dan para penindas bangsa Rusia, keyakinan dan amalan kalian, adat, budaya dan bangsa kalian adalah bebas. Nah, ini namanya promosi kecap pertama. Adalah bebas
dan terhormat selama-lamanya. Ketahuilah bahwa hak-hak kalian seperti orang-orang Rusia yang lain ada di bawah perlindungan revolusi yang sangat kuat. Nah, ini pada awal munculnya Uni Soviet ya, tahun 1917. Nah, kemudian dalam perjalanan berikutnya, beberapa hal yang menjadi catatan saya dari bacaan-bacaan yang saya baca, itu terjadi pemerintah Uni Soviet aktif menganjurkan paham ateisme, namun masih mengizinkan kegiatan keagamaan secara terbatas di semua republik yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Kemudian ganti pemimpin, yaitu peralihan ke arah Joseph Stalin. Ini Joseph Stalin ini mengukuhkan kekuasaannya pada paruh kedua tahun 1920-an. Kebijakan keagamaan di Uni Soviet berubah. Masjid-masjid ditutup atau dialihfungsikan. Dari semula itu masjid-masjid dialihkan menjadi gudang-gudang atau fungsi-fungsi yang lain. Itu di seluruh negara-negara yang di kawasan Asia Tengah yang bukan direbut ya, tapi yang menjadi wilayah penundukan oleh Rusia. Para pemuka agama disiksa, madrasah ditutup, dan lembaga wakaf tidak diakui lagi, dianggap sebagai ilegal. Lalu dalam budaya atau tradisi Islam, wakaf itu merupakan salah satu hal penting. Bapak Sugeng. Kemudian masih ada ya waktu saya. Ini sejak terbentuknya Uni Soviet juga tahun 1922. Masjid-masjid yang tadi dialihkan fungsinya di kebanyakan kota-kota besar di republik-republik di Asia Tengah dan Azerbaijan ya, jumlahnya itu menurun secara drastis dari tahun 1917 yang jumlahnya didata atau ditengarai itu mencapai 25.000 masjid, itu menurun drastis pada tahun 1970-an hanya berkisar 500 masjid saja. Itu selama berada di pendudukan USSR. Kemudian pada akhir tahun 1980, Islam memiliki jumlah penganut terbanyak kedua di Uni Soviet dengan jumlah 45 sampai 50 juta orang mengakui diri mereka sebagai Muslim. Bukan hanya di Kazakhstan, tapi juga di Uzbek, di Chechnya, dan sebagainya. Ternyata keyakinan Islam mereka tidak bisa dihapuskan secara begitu saja oleh rezim Uni Soviet. Pak Sugeng, kita punya 3 menit lagi, boleh Pak? Nanti 3 menit lagi ya. Ya, nanti yang bagian modern ini kan bisa kita bagian dari jadikan bagian dari diskusi. Betul Pak. Kemudian perkembangan yang ada di Kazakhstan juga tidak terlepas dari perkembangan politik di Uni Soviet dan Rusia, yaitu pada pertengahan 1985 sampai awal 1990-an, di mana waktu itu Gorbachev terpilih sebagai ketua Partai Komunis Soviet dan mengenalkan perubahan atau program yang disebut dengan Perestroika dan Glasnost. Dari perubahan-perubahan politik yang ada di Uni Soviet itulah, dari Presiden Gorbachev sampai beralih ke Boris Yeltsin, kemudian adanya sentimen nasionalisme yang berlebihan di Rusia sendiri, sehingga pada akhirnya membubarkan Uni Soviet pada tahun 1991.
Nah, muncullah Kazakhstan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 16 Desember 1991. Nah, ini fenomena yang menonjol itu satu, semacam revival ya, hidupnya kembali semangat Islam di Kazakhstan. Masjid-masjid sekarang sejak itu dibangun. Kemudian muftiyat istilah sini itu didirikan oleh Presiden pertama Nazarbayev. Itu semacam MUI kalau di kita ya. Kemudian jumlah masjid itu saat ini mencapai sedikitnya 2.300 masjid yang ada di daftar muftiyat Kazakhstan. Masjid yang terbesar itu di Nur Sultan sekarang ini namanya Masjid Hazrat Sultan, itu kapasitasnya 10.000 jamaah dan itu terbesar di Asia Tengah. Kemudian juga pengiriman jamaah haji dari tahun 2018 itu 3.000 jamaah haji untuk Kazakhstan dan meningkat 3.200 untuk jamaah haji untuk 2019 dari Kazakhstan. Budaya di Kazakhstan bukan hanya Islam, tapi juga agama-agama lain juga mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama. Saat ini terdapat sedikitnya 265 gereja Kristen Ortodoks, kemudian 93 gereja Katolik, dan 543 gereja Protestan dan rumah-rumah doa. Kemudian Natal dan Hari Idul Adha itu sudah dijadikan menjadi hari libur nasional. Nah, mengenai data-data yang saat ini kita bisa sambil diskusi untuk saat ini, sebagaimana disampaikan Bapak Duta Besar tadi, penduduk Kazakhstan saat ini itu sekitar 19 jutaan. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia mungkin tidak apple to apple ya. Di kawasan Asia Tengah ini terbesar kedua setelah Uzbekistan. Uzbekistan itu sekitar 32 juta penduduknya. Nah, di Kazakhstan 19 juta, itu 70% adalah Muslim, 23% Kristen, dan agama lain itu 0,9%. Ada juga yang tidak beragama. Nah, itu juga diakui di Kazakhstan. Ini 4% menurut catatan. Kemudian saya kira intinya itu, karena nanti sengaja yang Kazakhstan pada zaman modern saat ini kita jadikan bahan diskusi. Ya, supaya teman-teman juga tertarik dan apa sih sebetulnya kondisi saat ini di berbagai sisi, nanti bisa kami tanggapi. Demikian Ibu Moderator, Ibu Dr. Adik, presentasi kami kembalikan waktu pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugeng Wahono, luar biasa. Ini adalah satu paparan yang amat sangat panjang ya Pak, dari periode awal sebelum Masehi, ada 3 periode teman-teman ya, sampai dengan abad 18, kemudian periode kedua abad ke-18 sampai dengan merdeka, dan kemudian pasca kemerdekaan Kazakhstan hingga sekarang. Tentunya ini suatu hal yang amat sangat penting untuk menjadi catatan. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Karena saya melihat Pak Sugeng seperti di tempat saya terdengar dengan bagus. Benar, Ibu. Terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ini menjadi satu catatan-catatan penting pemula ya, agar nantinya menjadi inspirasi, motivasi teman-teman untuk melihat bahwa ada potensi yang bisa kita
gali kembali, dan saya tadi amat sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Bapak Dubes yang telah juga menawarkan kepada kita untuk melakukan riset-riset lebih dalam lagi, dan Pak Sugeng sudah memulainya dengan paparan yang sangat mendalam dan jauh ya, ke periode yang amat sangat lama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memberi waktu kita sekitar ada 20 menit untuk tanya jawab. Saya akan buka dulu satu term pertanyaan melalui langsung. Silahkan. Bu Ade saya lihat. Bapak Abdul Mutali, saya kenal suaranya. Beliau adalah pengajar di program studi Arab. Ahmad Thorik. Ahmad Thorik. Saya data dulu ya Pak Mutali, dan satu orang lagi dari mahasiswa atau tamu atau dari dosen pengajar untuk term yang pertama ini. Halo Bu. Halo, dari siapa? Saya Iza Bu, saya izin bertanya nanti. Iza, tolong di-keep dulu suaranya, di-mute. Kita beri kesempatan kepada Bapak Abdul Mutali untuk bertanya. Bapak Sugeng Wahono, mohon izin untuk menyampaikan jawabannya secara langsung nanti, atau dikumpulkan dulu untuk 3 pertanyaan. Silakan Pak Mutali. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ade Salihat. Terima kasih juga kepada Yang Mulia Bapak Dubes Rahmat Pramono atas perkenannya kita bisa berdiskusi dan di-share banyak informasi, juga diberi kesempatan untuk melakukan kolaborasi riset begitu. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu. Juga terima kasih penjelasan dari Pak Wahono, luar biasa dengan pendekatan sejarah Pak, sehingga semuanya itu bisa dibahas cukup baik ya, sejarah dari mulai awal Kazakhstan hingga sebelum periode modern begitu. Ada 2 pertanyaan dari saya Bapak narasumber. Yang pertama, kira-kira peranata bernegara apa yang sangat dominan ya, ini pengaruh dari Uni Soviet. Kalau di Indonesia itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini warisan dari Belanda. Nah, kira-kira kalau dalam peranata bernegara Kazakhstan itu warisan Uni Sovietnya apa gitu. Yang kedua, saya bolak-balik cek perempuan-perempuan tercantik sedunia, itu Kazakhstan itu kalau nggak nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, Pak. Jadi saingannya Uzbekistan itu, Pak Wahono itu. Nah, apalagi saya punya teman itu Sabina Altinbekova itu, Pak, pemain voli itu. Cantik juga dia. Maksud saya kalau di Indonesia itu ada, kita mengenal local wisdom. Ya, itu budaya lokal dikonstruksi menjadi sebuah aset. Nah, kira-kira kalau perempuan-perempuan cantik di Kazakhstan itu dikonstruksi tidak menjadi local wisdom sehingga turisme itu menjadi sebuah devisa, menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Ah, itu. Yang kedua ini mungkin pertanyaan akademis apa nih? Saya nggak tahu nih Pak. Monggo, terima kasih Pak Wono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mutali, 2 pertanyaannya tentang warisan Pranata yang diwariskan oleh Uni Soviet dulu ya Pak kepada Kazakhstan, dan yang kedua tadi pertanyaan akademik atau bukan, mangga Pak dijawab saja dulu Pak. Terima kasih. Siap-siap. Kita tampung dulu ya Pak. Oh iya. Baik, tes apakah suara saya masuk? Siap. Kedengaran, Mas Ahmad Thorik, silahkan. Ahmad Thorik ya sekarang. Oh, yang itu. Ahmad. Bismillah Allah. Vakti Syarif Hayrola. Şerler defola. Rasulullah Peygamber Efendimiz Hazretleri olsun. Ya, Jumamız mübarek olsun. Jumahnya penggalan tadi itu adalah doa apa ya yang sering diucapkan oleh tarekat-tarekat yang sering ada di sekitar Kaukasus, khususnya Turki dan sekitarnya. Yang saya tahu itu dari Bektashi ya. Ini jadi sebelumnya terima kasih atas paparannya dari Bapak Kedubes. Saya Ahmad Thorik, Pak, mahasiswa semester 6 dari Prodi Sastra Arab UI. Langsung pertanyaannya Mas Thorik. Ya baik, jadi ada 2 pertanyaan dari saya.
pertama mengenai keislaman itu, apakah ada semacam peninggalan Sufisme yang membuat Islam Kazakhstan itu tetap bisa kuat walaupun sudah sempat kena pengaruh Uni Soviet. Yang saya tahu itu ada tarekat Yesawi, ya, itu ada Hoja Ahmad Yesawi. Itu apakah memang ada pengaruh Sufi yang kuat sehingga Islamnya bisa revival kembali? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kedua itu dari segi budaya sebenarnya terhubung juga. Apakah kita bisa melakukan studi manuskrip untuk untuk negara Kazakhstan ini, karena bisa jadi sebetulnya ada banyak manuskrip mereka entah berhubungan dengan keislaman atau sejarah secara umum yang bisa kita gali atau pelajari. Itu aja dari saya. Terima saya. kasih Ahmad Tarik. Pak Sugeng Wahono, ini tidak perlu harus dijawab kok Pak. Bisa juga nanti kita bisa diberikan tiketnya untuk cari sendiri jawabannya Pak ya. Baik, kepada Iza. Jadi jangan kayak ujian ya Pak ya. Ini kan diskusi menarik untuk kita semua. Selamat sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kebetulan saya dari Fakultas FISIP dari Hubungan Internasional. Jadi mungkin di sini saya ingin melihat dari sisi HI sendiri gitu. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa negara Kazakhstan ini termasuk negara dengan mayoritas penduduk Islam. Dan pertanyaan saya di sini, apakah domestiknya seperti budaya Islam ini mempengaruhi kebijakan Kazakhstan sendiri gitu. Saya pernah baca artikel kalau Kazakhstan ini pernah mendukung Cina dalam mengenai isu Uighur. Nah, itu kan isu yang mendiskriminasi Islam kan. Jadi itu sih pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak, nanti saya bantu kalau tidak sempat terjawab dari Pak Muta'ali 2 pertanyaan tentang warisan Pranata Uni Soviet di Kazakhstan. Kemudian apakah ada local wisdom yang memanfaatkan begitu sangat menariknya ya perform perempuan-perempuan Turki di Kazakhstan. Itu Pak. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Adik. Rekan-rekan, saya menanggapi pertanyaan dari Bapak Abdul Muta'ali sama ini ya. Pertanyaan pertama itu mengenai Pranata Bernegara Warisan Uni Soviet yang dilanjutkan oleh Kazakhstan. Ini karena seperti kita ya 350 tahun di bawah penjajahan Belanda. Kazakhstan di bawah Uni Soviet ini bukan cukup, tapi banyak sekali peranata-peranata bernegara yang dilanjutkan bahkan sampai sekarang ya, tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh bangsa Kazakhstan ini. Satu yang paling dasar dari kehidupan manusia adalah huruf, alfabet, dan bahasa Rusia. Itu masih dilanjutkan sampai sekarang dan menjadi lingua franca. Jadi kalau di dalam konstitusinya disebutkan Kazakhstan itu bahasa resminya adalah bahasa Kazakhstan, sementara lingua francanya itu bahasa Rusia. Karena tidak bisa serta-merta melepaskan tradisi dari berbahasa Rusia. Ada data saya di halaman berapa itu ya, yang tentang ini penguasaan bahasa. Ternyata selama sekian lama berada di Uni Soviet itu bangsa Kazakhstan lebih paham dan lebih literate pada bahasa Rusia dan tulisan-tulisan Rusia. Bahkan yang bersifat tulisan Kazakhstan itu lemah sekali. Nah, ini data saya. Ini kalau ini hasil dari sensus
yang diselenggarakan oleh pemerintah Kazakhstan tahun 2009 memang, tapi ini kan cukup modernnya. Ini dari sisi bahasa, itu yang bisa berbicara bahasa Kazakhstan itu hanya 74%, yang bisa membaca secara lancar huruf-huruf Kazakhstan hanya 2,9%, itu kecil sekali ya. Kemudian yang melek tulisan dan membaca secara lancar itu 62%. Sementara yang bahasa Rusia itu yang bisa mengerti bahasa lisan itu 94,4%. Itu bangsa Kazakhstan ya. Kemudian yang bisa membaca secara lancar itu 3,4%, dan yang bisa baca tulis secara lancar itu 84,8%. Bahasa Inggris kita nggak bahas lah ya, masih relatif kecil, tapi sekarang kelihatan progresnya cepat sekali. Nah, kedua, peranata kehidupan bernegara itu hukum yang ada di Kazakhstan, hukum positif ya, hukum nasionalnya itu masih hampir sebagian besar itu masih melanjutkan hukum yang ada pada masa Uni Soviet. Salah satunya itu yang kita pernah mengalami itu mengenai hukum pidana, itu masih mengacu ke Uni Soviet. Kemudian hukum kepegawaian atau ketatanegaraan, nah itu masih meneruskan kebiasaan di Uni Soviet. Cuti untuk perempuan hamil dan melahirkan itu bisa sampai 3 tahun di sini. Nah itu karena warisan dari hukum pada zaman Uni Soviet. Ya. Nah, selain itu juga tradisi-tradisi yang lainnya, rambu-rambu di jalan raya dan sebagainya itu masih melanjutkan tradisi dan budaya dari Uni Soviet. Memang saya dengar nanti ada program mengurangi tingkat pemakaian bahasa Rusia itu akan dikurangi, dan saya dengar juga huruf hieroglif Rusia itu akan diganti dengan huruf Kazakhstan tahun 2025. Tapi itu kan masih rencana-rencana ya. Tapi itulah gambaran peranata bernegara dari warisan Uni Soviet. Kemudian, nah ini mengenai wanita cantik. Ini Pak Abdul Mutali. Ini ya memang kalau kita perhatikan, kalau ada di sini ada 10 wanita Kazakhstan, maka yang cantik 11 orang, katanya gitu. Karena bayangannya juga cantik, katanya gitu. Nah itu ya karena banyak wanita cantik, dia banyak melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan di berbagai forum, di berbagai organisasi, termasuk Sabina Altinbekova itu menjadi pemain voli terkenal, dan kebetulan juga pernah main di Indonesia. Sama dengan Pak Abdul Mutali, saya juga fan dari Sabina Altinbekova. Nah, kemudian ada juga yang saat ini lagi tren, itu gadis yang namanya Dayana. Itu kan juga gadis Kazakhstan yang berkolaborasi dengan Vicky Naki ya di Indonesia, sehingga di dunia maya dia punya follower itu udah di atas 1 juta. Nah, itu Dayana beberapa kali kita ajak kolaborasi melakukan kegiatan dengan KBRI. Itu terkait dengan wanita-wanita cantik Pak Mutali. Pertanyaan kedua. Kemudian dari Mas Ahmad Torik mengenai keislaman, peninggalan sufisme, benar sekali. Ini penting sekali memang ya. Ada peninggalan mausoleum, itu Khoja Ahmad Yasawi ya, yang tadi disebut itu, ada di provinsi Turkestan. Itulah yang juga menjadi perhatian Presiden Erdogan kepada pemerintah Kazakhstan agar provinsi Turkestan ya, yang dipercaya itu juga nenek moyang dari orang Turki. Nah, tapi ada juga yang percaya orang Turki lah nenek moyang dari orang Turki.
terlepas dari mana yang benar, tapi di situ ada mausoleum Khoja Ahmad. Dia hidup dari abad 11 ya, sekitar abad 11 dan pindah ke wilayah Turkistan dan menyebarkan agama Islam di sana, dan turun temurun anak cucunya, keturunannya itu tetap menggunakan nama Khoja, ada Khoja atau Yasawi gitu ya. Kami pernah ketemu salah satunya, teman di Nur Sultan, itu dia turunan dari Ahmad Yasawi. Nah, ini sebagai ilustrasi dari sisi budaya. Di Kazakhstan ini sebetulnya ada kelompok-kelompok sosial juga yang disebut dengan Jus. Seperti orang Medan, orang Batak, nah itu menggunakan marga. Ada Nasution, ada Sembiring, dan banyak. Di sini juga ada marga-marga seperti itu yang asli Kazakhstan. Nah, terkait dengan Khoja Ahmad tadi, Khoja Ahmad ini turun-turunannya tidak menggunakan nama dari juz yang dipakai oleh orang Kazakhstan asli. Ya, jadi tetap turunannya itu turunan kelihatan dari Khoja Ahmad Yasawi. Dia merupakan sufi, menyebarkan Islam di Kazakhstan ya, dengan school atau mazhab itu Hanafi ya, Hanafi. Jadi kalau di presentasi saya ada itu Kazakhstan ini mazhab yang dibawa sebagian besar adalah Hanafi ya. Kan di Indonesia kan Syafi'i ya, mungkin begitu secara tertulis. Ya. Kemudian mengenai studi manuskrip, meskipun saya belum pernah melakukan riset langsung ke studi manuskrip, tapi dari wacana atau bacaan-bacaan yang saya baca, ada kayaknya manuskrip. Bahkan sejak masa pendudukan Rusia dan Uni Soviet di Kazakhstan, itu ada kitab-kitab Quran yang masih asli, itu diawasi secara ketat arus keluar masuknya. Tidak boleh begitu saja dibawa keluar Kazakhstan. Itu ada manuskrip-manuskrip Quran yang zaman Utsmani itu. Kemudian yang ketiga, Mbak Isa tadi saya nggak menangkap. Bagaimana hubungan Kazakhstan dengan persoalan Uighur, Pak? Oh iya. Karena ia nampak memihak kepada negara Cina untuk persoalan ini. Oh iya. Terima kasih. Jadi kalau di awal presentasi tadi kami perlihatkan sana, pernah bangsa Uighur ini menjadi satu kerajaan yang besar dan wilayahnya mencakup Kazakhstan. Nah, pertautan antara bangsa Uighur dan Kazakhstan ini sangat kental sekali. Etnisnya mirip. Saya pernah ke Uighur, saya pernah ke Urumqi sana, melihat, mengobservasi orang-orang Uighur di sana. Jadi tradisi Islamnya masih kuat di sana. Nama jalan atau tanda-tanda publik itu menggunakan bahasa Cina dan di bawahnya bahasa huruf Arab yang masih gundul itu, yang pegon itu ya. Seperti huruf Arabnya orang Persia itu, orang Iran. Jadi hubungan antara orang Uighur dengan orang Kazakhstan secara etnis, secara suku bangsa itu dekat sekali. Nah, itu hubungan antar masyarakatnya, antar etnis. Tapi di luar itu kan ada namanya hubungan antar negara ya. Jadi antar pemerintah, antar negara. Nah, ini yang harus disikapi secara hati-hati. Jangan sampai hubungan antar etnis misalnya gitu ya. Kayak kita lah dengan bangsa kita yang orang-orang Melayu, Kepulauan Riau dan
Provinsi Riau itu kan Melayu tuh, banyak juga orang Melayu yang tinggal di Malaysia. Jangan sampai hubungan antar kedua suku bangsa ini mengganggu hubungan antar negara juga gitu. Jadi antar pemerintah di Kuala Lumpur dan pemerintah Jakarta. Kalau di sini juga gitu, antara hubungan pemerintah negara di Nur Sultan dan di Beijing. Itu harus dicermati secara hati-hati gitu. Mungkin kurang lebih itu. Nggak ada suara. Pak, ya. Seperti dugaan saya di awal pertemuan kita pagi hari tadi, bahwa ini peminatnya sangat banyak, Pak. Kita baca banyak sekali chat masuk di room chat, menanyakan banyak hal, tetapi nampaknya waktu kita tidak memungkinkan. Saya hanya akan membacakan 2 pertanyaan saja, Pak. Bisa dijawab dengan sangat cepat. Mohon maaf sekali untuk para audiens yang lain. Dari Pak Letmiros, apakah sekarang Kazakhstan mempunyai kedaulatan penuh dan bagaimana hubungan Kazakhstan dengan negara induknya Rusia? Itu satu. Kemudian dari Pak Judi Syarif, keduanya adalah dosen dari program studi Arab, Pak. Izin bertanya dari Pak Judi, perubahan sosial dan budaya keniscayaan termasuk sosial keagamaan. Mengapa hal ini terjadi di kawasan Uni Soviet? Apa yang menyebabkan perubahan? Ini bisa panjang, Pak Judi, jawaban. Peristiwa ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Ini terkait dengan Uni Soviet mungkin ya, Pak ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak dikomentari saja 2 pertanyaan ini sangat panjang dari Pak Judi. Bagaimana sebuah negara Uni Soviet ini bisa kemudian hancur dan akhirnya melahirkan salah satu negaranya adalah Kazakhstan yang sedang kita bahas ini. Dapat menjadi pelajaran buat kita semua. 2 pertanyaan itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Iya. Kalau yang kedua mungkin terkait dengan perjalanan paparan tadi ya, periode 1980-an, kemudian munculnya perestroika dan glasnost dari Gorbachev, kemudian ada gerakan ultranasionalisme di Rusia dan lahirnya Boris Yeltsin. Tapi yang pertama tadi itu menarik, Bu. Yang pertanyaan pertama apa dari Pak Judi Syarif? Pak Judi atau dari Pak Letmiros, Pak? Apakah sekarang Kazakhstan mempunyai kedaulatan penuh? Oh iya. Saya ini bisa jawab tegas, ya punya kedaulatan penuh. Secara politik sudah merdeka, punya kedaulatan penuh. Namun secara kultural, secara masyarakat, apakah siap? Kan tidak bisa serta-merta. Kayak kita zaman Belanda, kita meskipun merdeka penuh sejak 17 Agustus 1945, tapi secara kultural, secara hukum belum bisa kita langsung begitu saja meninggalkan sistem hukum Belanda, tidak bisa. Itu kita terapkan, pelan-pelan kita adakan perubahan istilah hukumnya itu secara mutatis mutandis. Jadi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat kita sendiri. Demikian juga di Kazakhstan. Itu warisan-warisan hukum, warisan-warisan tradisi politik kenegaraan, dan itu masih ada dilanjutkan oleh Kazakhstan. Seperti misalnya di bidang teknologi, apakah bisa Kazakhstan begitu aja ujuk-ujuk disapih ya, dicerai oleh dari Rusia? Kan nggak bisa gitu ya. Dari teknologi, dari sistem pendidikan, sistem kemasyarakatan, tidak bisa begitu saja terlepas. Kemudian intinya kurang lebih seperti itu. Bisa kalau secara detail sih bisa ini ya, cuman akan makan waktu lebih lama ya. Betul, Pak. Dari Bapak juga tadi sudah menjelaskan sebetulnya secara tegas bahwa secara politik Kazakhstan adalah negara berdaulat, tetapi secara kultural ini perlu waktu ya, Pak ya, untuk sampai pada tentang tadi kan sudah diterangkan juga bagaimana peranata bahasa itu tidak serta-merta bisa sebuah kenyataan yang dihadapi oleh Kazakhstan, bahwa masyarakatnya lebih mendalami, lebih familiar dengan bahasa Rusia
daripada bahasa Kazakhstan. Bagaimana ini nasionalisme dibangun ya Pak ya, PR betul untuk Kazakhstan. Jadi ini juga menjawab pertanyaan kedua dari Pak Letkiros, bagaimana hubungan Kazakhstan dengan negara induknya Rusia ya Pak ya. Dan perubahan budaya yang yang sudah terjadi pada saat ini sudah dipaparkan amat sangat panjang oleh Pak Sugeng Wahono tadi di paparan awalnya ya, sangat panjang sebetulnya. Islam memang sudah ada, tetapi mengalami disengaja ditutup oleh satu rezim yang panjang juga, tidak kita anggap waktu yang sangat sempit ya. Bu Ade terlempar kayaknya nih. Saya sambil nunggu Bu Ade ini Pak Sugeng, sambil nunggu Bu Ade masuk lagi. Sebenarnya ada pertanyaan dari banyak mahasiswa di sini. Sebelum acara ini mereka banyak bertanya. Pertanyaannya, pemerintah Kazakhstan tawaran apa saja dalam bentuk beasiswa, terutama S2 dan S3 yang diberikan kepada WNI. Silakan Pak Sugeng ini atau Pak Dubes juga boleh bisa jawab. Ini sambil nunggu Bu Ade maksudnya Pak, daripada kita kosong. Saya jawab ya Pak, mohon izin soal tadi tawaran beasiswa. Jadi saat ini itu mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh di Kazakhstan ini ada 2 ini. Ini baru tahun lalu. Ini juga merupakan upaya kita ya. Jadi secara nasional mereka belum ada memang. Secara pemerintahan belum ada menawarkan beasiswa ke asing. Berbeda dengan Indonesia, kita punya tawaran beasiswa yang namanya Dharmasiswa, beasiswa seni dan budaya Indonesia, dan satu lagi beasiswa kemitraan negara berkembang. Kita sudah menawarkan ini. Jadi kalau Kazakhstan belum ada secara nasional pemerintah, tapi yang ada adalah tawaran beasiswa dari universitas. Itu ada individual university menawarkan ada. Dan saat ini ada 2 orang Indonesia yang bisa mendapatkan beasiswa itu dari Universitas Kasgu. Jadi kita memfasilitasi itu dan akhirnya berhasil. Nah, dari beberapa universitas lain ada memang tawaran-tawaran serupa itu. Kita bisa menjajaki nanti. Kita sudah menjajaki beberapa yang menawarkan itu. Jadi nanti memang ini artinya harus dilakukan kontaknya antara mahasiswa tersebut dengan universitas ini atau nanya melalui kita, melalui KBLI. Jadi gini, saya tahu nih di chatroom banyak banget pertanyaannya nih. Pertanyaannya menarik-menarik dan saya sangat ingin menjawab ini nanti secara individual melalui email kita. Saya sudah minta staf saya untuk masukkan email kita. Jadi tolong kirimkan ke kita pertanyaan tersebut, nanti kita jawab individually. Misalkan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Iza, Askia itu menarik dari perspektif hubungan internasional gitu ya. Saya bisa menjawab detail itu nanti. Kenapa dia bersikap itu? Katanya bebas, tapi dekat dengan Islam, kok sama Uighur dia kayak gitu mendukung anunya Cina. Itu ada jawabannya memang. Saya sudah mendalami itu. Tapi tanya aja nanti, kirim ke email kita yang sudah saya cek ini. Nanti saya jawab individually pertanyaan-pertanyaan masing-masing dari teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin itu mungkin. Terima kasih sekali Pak Rahmat Pramono, Pak Sugeng. Ini saya mohon maaf nih, tidak bisa dihindari situasi di mana saya sudah pasang dua internet agar tidak terjadi ini, tetapi mohon maaf terjadi juga. Tadi saya dapat pesanan sebetulnya banyak sekali pertanyaan, betul Pak Rahmat. Nanti kami panitia akan mengirimkan pertanyaan itu dan mudah-mudahan juga nanti dari data Bapak Ibu yang terkumpul di panitia kami akan sampaikan jawabannya. Atau juga akan dipasang di YouTube nantinya. Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan pesan penting dari para mahasiswa. Apakah sudah disampaikan tadi atau belum, tapi saya coba sampaikan saja. Adakah kemungkinan kami
misalnya student exchange ya, atau ada beasiswa khusus studi Islam di Kazakhstan yang ini bisa diambil oleh para mahasiswa atau juga mungkin dosen yang tertarik untuk mengelaborasi studi Islam di wilayah. Mohon penjelasannya. Bapak Ibu masih bersama saya? Ya, masih, Bu Ade. Baik, sangat banyak sekali pertanyaan yang ada di chat ini. Saya sudah juga save-nya untuk kemudian nanti akan disampaikan kepada Bapak Duta Besar. Kita sudah di 10.33, saya mohon izin kepada panitia apakah kita tuntaskan saja. Dan tadi saya mohon sebetulnya ada penjelasan tentang beasiswa. Oh sudah ya, sudah dijawab oleh Pak Rahmat. Terima kasih. Sehingga dengan begitu kita bisa menuntaskan sesi kuliah umum ini. Saya punya 4 catatan yang banyak sekali, Pak. Mudah-mudahan jadi tulisan juga nanti dari acara ini. Sangat-sangat terima kasih atas kunjungan terhormat dari Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Bapak Dr. Andas Rahmat Pramono, dan juga Bapak narasumber kita, Bapak Sugeng Wahono SHLM, atas begitu banyak masukan yang disampaikan terkait satu negeri yang sebetulnya sih di SMA Pak banyak ini Kazakhstan dan sebagainya, apalagi kalau kita cerita negara-negara Uni Soviet, tapi sedemikian dalam dan terutama yang belum terelaborasi adalah kondisi kekinian tentang keislaman. Tadi ada yang bertanya apakah kasus jilbab di sana seperti apa gitu, tapi saya pikir itu nanti bisa diobrolkan lagi lebih lanjut. Saya tidak akan menyimpulkan Bapak Ibu sekalian sesi kuliah umum ini. Saya mengirim 2 kelas di dalam webinar ini Pak, di dalam sesi kuliah umum ini, dan nanti kami juga akan diskusikan di kelas, dan saya akan juga berharap beberapa pertanyaan yang kemudian terelaborasi kami kirim juga ya Pak ya ke embassy di sana, sehingga memang ilmu pengetahuan menjadi amat sangat terhubung dengan bantuan teknologi ini ya Pak ya. Kami tidak sekedar membaca tulisan-tulisan di media sosial misalnya atau di media massa, tapi kami akan sampai kepada rujukan dari mereka yang ada di sana. Sampai dengan akhir dari acara ini, tadi saya sudah mencatat ada 225 pengunjung, dan sekarang mungkin satu perlahan terlempar seperti saya misalnya, karena ada gangguan sinyal, ada 212 peserta. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika saya seperti mengejar Pak Sugeng untuk cepat-cepat menjelaskan, tetapi memang kita sangat dibatasi oleh waktu, Pak. Terima kasih yang amat sangat besar dari kami. Saya mewakili panitia dan seluruh mahasiswa program studi Arab Universitas Indonesia di luar program studi Arab. Semoga pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator Kepala Program Studi Arab. Ini menjadi pertemuan awal yang bisa ditindaklanjuti. Saya kembalikan kepada panitia dari saya. Mohon maaf, semoga semua berkenan dengan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade Solihat telah memandu sesi kuliah umum hari ini. Banyak sekali informasi baru dan bermanfaat yang telah kita dapatkan. Kami ucapkan terima kasih pula kepada narasumber, Bapak Dubes, dan peserta atas kehadiran pada kuliah umum Islam dan Budaya di Kazakhstan. Izinkan saya untuk memandu pengambilan dokumentasi. Akan ada
3 salindia utama yang akan kita foto. Baik, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Panitia, apakah sudah siap untuk foto bersama? Baik, akan saya tunggu selama 10 detik. 1, 2, 4. Sepertinya kita akan ambil 5 salindia aktif ya, panitia. Oke, baik. Salindia pertama, 1, 2, 3. Salindia kedua, 1, 2, 3. Salindia ketiga, 1, 2, 3. Salindia keempat, 1, 2, 3. Salindia kelima, 1, 2, 3. Baik, terima kasih panitia dan peserta. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia di fitur obrolan ruang pertemuan Zoom ini. Dan tibalah kita di penghujung rangkaian kegiatan. Saya selaku pewara pamit undur diri. Semoga kuliah umum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama memandu kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dapat meninggalkan ruang pertemuan Zoom. Kami juga berterima kasih